Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di pertemuan yang kedua ini, masih membahas materi yang sama dengan minggu lalu, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Sebelum saya masuk ke materi, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran secara daring yang kedua ini. Di pertemuan yang pertama kemarin, saya sudah memberikan tugas kepada kalian untuk menyebutkan lembaga dari pembagian kekuasaan secara horizontal dan kewenangannya. Apakah di antara kalian ada yang tidak mengerjakan? Saya harap, meskipun pembelajaran dilakukan secara virtual, kalian tetap melaksanakan kewajiban sebagai peserta didik untuk belajar dan mengerjakan tugas dari kami. Sekarang, silakan dibuka catatan pekerjaan kalian. Pembagian kekuasaan secara horizontal berarti mendatar ke samping atau tingkatannya sama. Kekuasaan yang pertama adalah kekuasaan konstitutif. Lembaga yang terkait adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kewenangannya untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua, kekuasaan eksekutif. Lembaganya adalah Presiden. Memiliki kewenangan untuk menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Yang ketiga adalah kekuasaan legislatif. Lembaganya yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Yang keempat adalah kekuasaan yudikatif. Lembaganya yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang kelima adalah kekuasaan eksaminatif atau kekuasaan inspektif. Lembaganya yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. Kekuasaannya adalah untuk penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Dan yang terakhir adalah kekuasaan moneter. Lembaganya yaitu Bank Indonesia atau Bank Sentral. Memiliki kewenangan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Sampai di sini bisa dipahami tentang pembagian kekuasaan secara horizontal. Selanjutnya adalah pembagian kekuasaan secara vertikal. Maksudnya, pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Vertikal berarti bertingkat atau berjenjang. Harus ada pemerintahan yang ada di atasnya dan yang ada di bawahnya. Pembagian kekuasaan secara vertikal dibagi menjadi dua, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah terdiri dari pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten,
dan kota. Diatur dalam Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, yaitu pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten dan kota. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten kota terjalin dengan koordinasi. Sedangkan pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintahan pusat. Subbab yang B tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil yang menjadikan presiden memiliki kedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dengan demikian, seorang presiden tidak mungkin mengerjakan pekerjaannya sendiri. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Republik Indonesia dibantu oleh seorang wakil yang dipilih bersamaan dengannya melalui pemilihan umum. Selain itu, Presiden Republik Indonesia juga membentuk beberapa kementerian negara yang dipimpin oleh Menteri Negara. Menteri Negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Ayat 1. Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara. Ayat 2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ayat 3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Ayat 4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Selain itu juga dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara mengatur keseluruhan tentang Kementerian Negara, seperti kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, dan yang lain sebagainya. Kementerian Negara Republik Indonesia memiliki tugas dan bertanggung jawab kepada Presiden, yaitu yang pertama adalah penyelenggaraan, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan. Yang dimaksud dengan kebijakan adalah peraturan. Pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Yang kedua, perumusan, penetapan,
pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi. Maksudnya adalah pengawasan atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. Dan yang terakhir adalah perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi. Maksudnya, kesepakatan. Dan sinkronisasi. Maksudnya, penyesuaian. Pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Jadi intinya, Kementerian Negara bertanggung jawab kepada Presiden untuk merumuskan, menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan yang sesuai dengan peraturan. Bisa dipahami ya? Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan kata lain, setiap kementerian negara masing-masing mempunyai tugas sendiri. Adapun urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara terdiri atas: yang pertama, urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang dimaksud dengan nomenklatur adalah penamaan kementerian. Yang kedua, urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Kalian tentunya sudah memahami bahwa setiap kementerian bertugas membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan demikian, jumlah kementerian negara dibentuk cukup banyak. Hal ini dikarenakan urusan pemerintahan pun jumlahnya sangat banyak dan beragam. Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian negara. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan atau dibagi berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya. Klasifikasi yang pertama adalah kementerian yang mengenangani urusan pemerintahan yang nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ada 3. Yang pertama, Kementerian Dalam Negeri. Yang kedua, Kementerian Luar Negeri. Dan yang terakhir,
Kementerian Pertahanan. Pembagian yang kedua adalah kementerian yang mempunyai tugas penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dengan upaya pencapaian tujuan kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional. Ada 19 kementerian, yaitu, silahkan kalian cari sendiri. Dan pembagian yang ketiga adalah kementerian yang mempunyai tugas penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara serta menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik dan kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Ada 8 kementerian, yaitu, silahkan kalian cari sendiri. Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga kementerian koordinator yang bertanggung jawab dan bertugas melakukan sinkronisasi atau penyesuaian dan koordinasi atau kesepakatan urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Kementerian koordinator terdiri atas beberapa kementerian, yaitu yang pertama, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan bertanggung jawab atas urusan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Yang kedua, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bertanggung jawab atas urusan Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Yang ketiga, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bertanggung jawab atas urusan Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Yang keempat, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman bertanggung jawab atas urusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pariwisata. Tidak hanya memiliki kementerian negara, Republik Indonesia juga ternyata mempunyai lembaga pemerintah non-kementerian. Lembaga pemerintah non-kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga pemerintah non-kementerian berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri. Diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang
kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan, organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non-kementerian. Ada 31 daftar lembaga pemerintah non-kementerian, yaitu, silakan kalian cari sendiri-sendiri. Saya mengingatkan, sudah ada 2 tugas di slide sebelumnya. Yang pertama yaitu menyebutkan 19 kementerian yang mempunyai tugas penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dengan upaya pencapaian tujuan kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional. Yang kedua, menyebutkan 8 kementerian yang mempunyai tugas penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara serta menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya. Pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Silakan ditulis di buku tulis kalian masing-masing. Sekian yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dengan tugasnya, dan saya yakin kalian pasti bisa memahami apa yang saya sampaikan hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.